Al-Quran, dari surah-surah di Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati seluruh alam, semuanya. Bahkan disebutkan keturunan Yakub, keturunan Ismail. Bahkan kami, Pak, waktu sholat itu loh, Pak, kami berdoa bersalawat bukan hanya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, tapi juga keturunan Ibrahim. Siapa itu? Termaktub, Pak, semuanya. Karena Tuhan kami bukan Tuhan rasis, Tuhan yang membanding-bandingkan, lu anak budak lo, lu anak majikan lo. Jadi anak majikan ketika mengusir anak budak karena nggak mau bagi warisan dibolehkan sama Tuhan? No, Pak, kami tidak beriman, tidak pernah memiliki paradigma berketuhanan seperti itu. Berdosa, Pak, kami kalau menuduh Tuhan rasis ya, Pak, ya. Karena konsekuensi logis dari iman Anda itu akan menjadi asbab tuduhan terhadap Tuhan. Apa itu? Kami percaya bahwa keturunan Ishaklah yang berhak karena Ismail anak budak. Konsekuensinya apa, Pak? Anda mengimani Tuhan itu pilih kasih. Astagfirullah, Pak. Itu kenapa sampai sekarang saya tidak pernah dibaptis, Pak. Tidak mau, Pak, saya punya Tuhan seperti itu. Tuhan saya adalah Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Tadi pagi saya diskusi sama Bang Billy. Ternyata Tuhannya juga Ar-Rahman Ar-Rahim, Pak. Saya tanya sama Bang Billy, gimana Bang Billy, Tuhan Bang Billy, apakah pernah memiliki gelar sebagai Mesias? Tidak pernah. Karena kami memiliki esensi Tuhan yang sama dengan orang Yahudi. Nah, tanyakan sama orang Yahudi, benar nggak Tuhannya rasis seperti yang Bapak imani itu? Astagfirullah, Pak, saya nggak nyangka ya. Bapak pun berbeda dengan VR, di mana VR juga heran kalau Tuhan bisa semena-mena kepada keturunan Ismail. Dan bahkan VR mengakui bahwa nubuat tentang Ismail itu juga diberkati. Bahkan nama dia Ismail, Pak. Ismail artinya apa, Pak? Bapak tahu nggak arti Ismail artinya apa? Tuhan mendengarkan, Pak. Artinya diberkati lah, Pak. Ismail itu kan nama dari Tuhan. Ketika Hagar didatangi oleh malaikat, Pak. Nah, nggak tahu saya itu apakah Theophany atau Theophilus, saya nggak ngerti itu istilahnya ya. Jadi Ismail itu nama pemberian Tuhan. Artinya apa? Didengarkan Tuhan penderitaan dia, Pak. Loh, kok Bapak tiga-tiganya bilang tidak diberkati? Kan lucu, Bapak itu. Jadi pertanyaan tentang judul kita kali ini, siapakah yang diberkati? Dalam perspektif Islam, seluruh manusia diberkati. Itu kenapa ada surah dalam Al-Quran, Pak, ya. Surat favorit saya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Pak, kata Allah, Pak, lu mau Yahudi kek, mau Nasoro kek, mau orang beriman kek, asal ketentuan surga ya, Pak. Ketentuan surga itu bukan percaya Tuhan mati di salib, enggak, Pak, tapi percaya kepada Allah, beriman bahwa Allah satu-satunya esensi Tuhan yang tidak butuh sekutu atau syarikat atau anak atau tetangga atau teman atau roh, tetapi percaya hanya Allah lah esensi Tuhan satu-satunya yang berhak disembah, lalu beramal soleh, Pak. Udah, Pak, selamat, Pak. Bapak mau Nasoro kek, mau Yahudi kek, keturunan siapa kek, Bapak keturunan Cahyono kek, Cahyini kek, terserah, Pak. Asalkan Bapak beriman kepada Tuhan yang satu itu lalu beramal soleh, selamat, Pak. Gak peduli keturunan siapa. Beda dengan perspektif Bapak itu. Keturunan Ishak lah yang diberkati karena Ismail anak budak. Oh, ngeri sekali, kasihan kali, Pak. Udahlah budak juga, keturunannya nggak diterima, Pak. Apa nggak ngeri, Pak? Sedih kali nasib Hagar, Pak. Padahal Tuhan yang menghadirkan dia loh, Pak. Ini maksud Tuhan apa coba? Menghadirkan Hagar yang hanya untuk dicaci maki oleh kalian, teman-teman Kristen. Selanjut, Bang Zuma, terapinya. Ya, baik. Jadi inilah keindahan daripada agama yang selalu diberkati ya, berkat keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail punya keturunan, kemudian keturunannya itu mengajarkan bagaimana kemudian umatnya ini senantiasa memberkati para nabi. Itu di dalam ajaran agama kami, dan itu bukan hanya sebagai simbol, itu adalah akidah, satu pokok pondasi yang tidak bisa diragukan di dalam ajaran agama Islam. Bayangkan saja, setiap saat umat Islam itu memberkati bukan cuma Nabi Ibrahim, tapi semua keturunannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanallah. Di mana ada agama di luar Islam yang memberkati Abraham dan keluarganya seperti Islam? Sementara perintahnya dalam Kejadian 17, ajarannya dalam Kejadian 17, oleh keturunanmu dunia ini akan mendapatkan berkat, dan berkat itu hanya disampaikan melalui lisan umat Islam. Ya Rabb, limpahkan rahmat
keluarganya. Limpahkan pula keberkahan bagi Nabi Muhammad dan bagi keluarganya, sebagaimana telah Engkau limpahkan keberkahan bagi Nabi Ibrahim dan juga bagi keluarganya. Subhanallah. Ini ajaran yang sangat indah terhadap penamaan kepada berkat kepada para nabi. Dan itu dilakukan umat Islam dalam setiap sholat wajib hukumnya. Ini indah sekali. Tapi kalau kita lihat seorang tokoh agama yang mengaku hebat, menghujat, menista, mengatakan anak pembantu, anak budak, dan seterusnya. Lalu endingnya yang dijual itu apa? Ajaran kutukan. Yesus Tuhan, diangkat kutuk, tapi dia terkutuk. Sebenarnya Bapak ini bukan pengikut Yesus. Keselamatan yang ditunjukkan Bapak ini bukan keselamatan Yesus, tapi keselamatan yang ditunjukkan iblis melalui pengajaran Paulus. Apa buktinya? Ini kita kasih data. Kisah para Rasul 16, nomor 16 sampai nomor 18. Pada suatu ketika, kami pergi ke tempat sembahyang. Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungan Tuhannya memperoleh yang besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Siapa yang menunjukkan jalan kepada keselamatan menurut data ini? Paulus. Paulus yang memberikan jalan keselamatan menurut data yang ada di dalam kitabnya saudara Kristen, Bapak tadi yang berkhotbah. Nah, artinya bahwa ketika Anda mengatakan tidak ada keselamatan di kolom langit ini, apalagi Anda membacakan tadi kitab Roma 3 ya, kalau nggak salah Roma 3 nomor 23. Anda mengatakan begini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah Bapa yang ada di surga. Berarti dengan demikian Anda mengatakan tidak ada berkat dari keturunan Ishak sampai kepada tampilnya Paulus. Kenapa? Karena semua orang telah berbuat dosa, kata Bapak Paulus, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi mana berkat yang dari Ishak itu mana, Pak? Ternyata semua keturunan Ishak itu adalah pelaku dosa. Hai, terbangun dong, jangan tidur terlalu lama. Paulus memberitakan semua orang itu telah melakukan dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah Bapa yang ada di surga. Jadi berkat yang Anda bawa itu mana? Sementara di Islam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wow, indah sekali. Ternyata keturunan Ibrahim itu adalah keluarga yang diberkati. Kalau di agama Anda, semua manusia itu telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah Bapa yang ada di surga. Ini agama apa ini? Ya, kan sudah kubilang, pasti ujung-ujungnya nanti jualan itu. Jualan agama Romawi Yunani. Terbukti bahwa ajaran Ishak, Ibrahim, Ishak, Yakub itu cuma topeng. Yang mau dijual di sini adalah konsep Romawi Yunani. Terbukti. Ujung-ujungnya berkhotbah 10 menit menjual agama Romawi. Demikian, semoga sehat. Baiklah, ikhwani fisabilillah yang ada di alam nyata, alam maya, alam barzah, alam ruh ya, dimanapun berada. Saya mengajak VR21 mengangkat tema ini sebenarnya hanya menguji sebenarnya. Mohon maaf saya lakukan itu ya. Saya ingin menguji bagaimana cara pandang kita dengan teman-teman Kristen terhadap Tuhan. Bagaimana cara kita mengimani Tuhan gitu loh, seperti yang diajarkan. Nah, saya sudah kutipkan beberapa dalil dalam Al-Quran, mulai dari surat Yunus tadi, surah Al-Ma'idah, surah Al-Baqarah, bahwa saya dengan tegas menyatakan Allah yang saya sembah adalah Allah yang memang Ar-Rahman Ar-Rahim, tidak mementingkan nasab. Nah, jadi hikmah yang saya dapatkan ketika kenapa Nabi Isa ini tidak punya bapak, ini dia hikmahnya. Bani Israel adalah bani yang selalu mengagungkan nasab.
Ini terbukti di dalam riwayat hadis ketika perang Khaybar, Rasulullah itu diracun ya, dicoba untuk diracun, lalu Rasulullah memberikan 3 pertanyaan. Dan pertanyaan yang saya amati, yang saya renungkan adalah kenapa Rasulullah bertanya tentang nasab orang itu. Siapakah nenek moyangmu? Lalu orang itu menyebutkan nenek moyangku si anu dan si itu, disebutkan yang hebat-hebat, padahal nenek moyangnya tidak begitu. Artinya ada cenderung bahwa gue loh anak Tuhan. Anak Tuhan coy, senggol dong, ahli surga nih. Begitulah, ini diksi ini ya, pengakuan-pengakuan ini yang dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan Nabi Isa alaihissalam yang tanpa ayah, tanpa nasab. Ini hikmahnya. Kenapa Nabi Isa dihadirkan tanpa ayah? Karena memutus anggapan bahwa Allah itu hanyalah Tuhan. Ini hikmah bagi saya loh. Ini hikmah bagi saya yang saya tangkap loh ya. Bahwa Allah itu bukan Tuhan yang rasis seperti yang digambarkan, yang dituduhkan oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang mengatakan bahwa hanya Ishaklah keturunannya yang oke, Ismail enggak, Ishak keturunannya keturunan baik-baik, padahal ibunya pernah poligami di narasi kitabnya, poliandri. Sementara Hagar adalah budak, tidak pantas. Padahal di dalam kitabnya teman-teman Kristen Pak Framing asal Pak Framing tahu, justru Yesus itu juga seorang hamba dalam kitab Anda. Anda baca kitab Anda bahwa Yesus juga seorang hamba, lalu Anda menghina-hina anak budak, anak hamba. Tadi narasi Anda yang saya dengarkan itu ya. Dan lagi pula Pak Framing harus Anda pahami, ini waktu 3 menit berbagi ya dengan Bang Zuma. Iya, Sorry. ini 6 menit ya. Iya, tadi 6 menit. 6 menit, berarti 30 detik lagi. Artinya saya bersyukur menjadi muslim yang menyembah kepada Tuhan, yang memperkenalkan dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim, dan menunjukkan narasi di Al-Quran bahwa Allah Tuhan yang tidak rasis, tidak memilih-milih siapapun keturunanmu, tapi menilai dari siapa, bagaimana engkau beriman dan bertakwa. Mau kulitmu hitam, putih, belang sekalipun, mau bapakmu Cahyono Cahyini, enggak peduli, tapi imanmu yang menentukan bahwa kau pantas atau layakkah menjadi umat pilihan itu, yaitu umat yang mewarisi jannah dalam surah Al-Baqarah, yang diberikan kabar gembira tentang surga yang mengalir air di bawahnya. Itu dia, silakan Bang Zuma closing statementnya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi ketika kita berbicara mengenai pemberkatan, ya berkat di manakah kemudian yang diberkati, keturunannya Nabi Ismail atau keturunan daripada Nabi Ishak. Ending daripada keturunan Ismail memberikan sebuah konsep ajaran di mana ajarannya itu menyeluruh secara kafah, sifatnya global dan universal. Itulah Islam, itulah Al-Quranul Karim. Sementara ending dari keturunan Ishak yang kita lihat tadi, dia harus mati terkutuk di atas tiang salib demi untuk memuaskan daripada apa yang diinginkan oleh orang-orang non-Yahudi terhadap dirinya. Dan itu fakta. Kenapa? Keturunan Ishak bukanlah penganut agama Kristen secara universal, secara global. Keturunan Ishak tidak ada yang mengenal kemudian siapa itu Yesus yang mati di atas salib dan seterusnya. Jadi pemberkatan itu nyata di dalam agama ini kita lihat. Al-Quranul Karim kemudian mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Nabi Ismail di dalam kitab Al-Quranul Karim. Dia Nabi Ismail benar-benar seorang yang benar-benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul, dan dia adalah seorang nabi. Ini pemberkatan kepada Ismail di dalam Al-Quran, bukan hanya sekedar pemberkatan, malah dia dikatakan sebagai Rasulullah wa Nabiyullah. Maka kurang apa lagi Al-Quran menceritakan tentang kemuliaan. Lalu kemudian wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah waz-zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan dia Ismail menyuruh keluarganya untuk mentaati pelaksanaan ibadah kepada Allah dan juga menunaikan zakat, dan dia adalah seorang yang diridai di sisi Tuhan pencipta langit dan bumi. Subhanallah. Berbeda dengan kitab di sebelah, anak budak, anak bezina, anak haram, anak yang tidak diinginkan, keledai liar, andaikan ada juga cumi dan seterusnya. Segala fitnahan dinobatkan kepada Nabiullah Ismail alaihissalam. Tapi di Al-Quran diberkati, dirahmati, disanjung, dimuliakan, diridai oleh Allah. Ini penggambaran kita lihat dari sisi aspek pengajaran. Maka yang dikatakan berkat itu adalah
disayangi, dirahmati oleh pencipta langit dan bumi. Kalau rahmat Allah, kemuliaan Allah berlaku pada seseorang, berlaku pada golongan, maka golongan itu akan mencerminkan satu golongan yang menjadi rahmat bagi semesta alam, bukan sebagai kutukan. Demikian. Luar biasa.